Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami ingin mendengarkan firman Tuhan Kau ya Tuhan. Semoga Kau pimpin dari awal sampai akhir ya Tuhan. Semoga sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Semoga berjalan dengan mulus, dengan rajin. Semoga orang-orang ini dengan kami bisa bertobat. Semoga kami vaksin ini cepat sembuh ya Tuhan. Haleluya. Amin. Hai teman, kembali lagi di GSJA Fajar Baru. Hari ini kami ingin membawa lagu dan kita akan mendengarkan lagu Yesus Ku Panggil. Sembuh ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menunjuk, sediakanlah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menunjuk, sediakanlah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita akan menyanyikan lagu firman pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhanku terang bagi hatiku, terang bagi jalanku. Shalom teman-teman GSJA Fajar Baru semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kita bisa ketemu lagi deh di online service kita hari ini.
Gimana teman-teman semua minggu ini? Jadi hal yang menyenangkan nggak? Ada nggak hal yang menyedihkan juga nggak? Coba kalian syukuri, baik itu senang, baik itu sedih, semuanya datangnya daripada Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu? Ayo, ada yang bisa tebak? Betul, kita mau berdoa. Ayo sama-sama kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah tolong kami dari pagi sampai saat ini. Ya Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti apa yang Engkau akan sampaikan. Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu memberikan pengertian buat kami, supaya kami bisa berbuah dan berakar lebih dalam lagi di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap, katakan amin. Nah, teman-teman semua, judul dari firman Tuhan hari ini, Cici Clara kasih judul yaitu Menjadi Penabur. Ayo, kira-kira ada yang bisa tebak gak ceritanya tentang apa? Coba deh kita buka yuk di Matius 13 ayat 1 sampai yang ke-23. Udah punya Alkitabnya belum di tangannya? Ayo, yang belum, cepet ambil dulu. Terus habis itu kita buka di Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Teman-teman semua, perikopnya cukup panjang nih. Jadi, Cici himbau teman-teman semua untuk baca lagi di rumah. Jangan lupa ya, mungkin kalau yang adik-adik kecil semuanya bisa minta mami papi atau cici kokonya untuk sama-sama baca firman Tuhan hari ini. Yuk, sebelumnya Cici mau langsung tanya ke kartu yang ada di tangan Cici nih. Kayaknya ya, kartu ini bisa kasih tahu cerita tentang apa hari ini. Sama-sama yuk kita lihat langsung ceritanya. Wah, di sini Cici temukan ada seseorang yang terlihat seperti petani. Wah, kayaknya ini seorang penabur. Nah, teman-teman semua, kalau penabur itu pasti punya benih. Di sini Cici juga punya benih. Oh, bukan Cici deh, rupanya penaburnya yang punya. Nih, ini benih dari si penabur. Benihnya kecil-kecil ya teman-teman semua. Nah, suatu ketika penabur ini lagi bawa benihnya untuk disebar ke tanahnya. Udah dia sebar ke tanahnya, rupanya benih-benih ini nggak bisa diatur nih sama dia jatuhnya kemana. Jadi dia main sebar aja tuh benihnya supaya dengan harapan di semua tanah itu tumbuh. Tapi rupanya petani ini atau penabur ini melihat bahwa benihnya itu jatuh ke tanah yang berbeda. Sama-sama kita lihat yuk. Nah, teman-teman semua, yang pertama adalah jatuhnya ke jalan. Nah, teman-teman, benih yang jatuh ke jalan ini rupanya nggak berapa lama tuh dia nggak tumbuh rupanya, karena diambil sama burung yang datang. Cip, 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 diambil, langsung dicuri deh benihnya, dimakan. Makan. Akhirnya benihnya habis dan tidak sempat tumbuh. Nah, teman-teman, benih yang lainnya juga jatuh ke tanah dan sempat tumbuh loh. Tapi tumbuhnya itu gak sempat tinggi karena jatuhnya ke tanah yang dangkal dan berbatu. Sehingga teman-teman semua, benihnya ini akhirnya nggak tumbuh. Dia sempat tumbuh nih teman-teman, tuh dia sempat tumbuh, nggak berapa lama dia mati. Karena apa? Karena ada matahari yang datang. Datang, mataharinya datang. Rupanya karena dia tidak berakar kuat, maka mataharinya begitu panas sehingga mematikan tumbuhannya. Jadi nggak jadi tumbuh lagi. Nah, lanjut ya teman-teman. Rupanya ada beberapa benih yang jatuhnya ke tanah yang penuh semak duri. Tuh, banyak banget semak durinya.
Ya, nggak sempet deh tanamannya tumbuh, dia udah keduluan terhimpit dengan semak-semak yang berduri. Sehingga apa? Ya udah deh, dia nggak bisa tumbuh dan nggak kelihatan. Akhirnya semak durinya yang menang. Tapi puji nama Tuhan, ada benih yang tumbuh di tanah yang subur. Jadi teman-teman semua, tanamannya itu pada tumbuh, dia tinggi menjulang teman-teman, sehingga banyak buahnya. Selain banyak buahnya, tumbuhannya ini berakar kuat di tanah yang subur. Waduh, rupanya ada beberapa benih yang si petani atau penabur ini tabur, nggak semua yang tumbuh. Tapi teman-teman semua tahu nggak ini ceritanya disampaikan oleh siapa? Ada yang bisa tebak? Cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat itu naik ke atas perahu, lalu Tuhan Yesus bercerita tentang cerita ini ke banyak orang. Tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya Tuhan Yesus tujuannya apa sih cerita tentang perumpamaan seorang penabur? Sebenarnya apa ya yang Tuhan Yesus ingin sampaikan? Di terakhir Tuhan Yesus setelah bercerita, ia berkata, "Hendaklah siapa yang punya telinga, ia mendengar." Coba cek dulu teman-teman, telinganya ada berapa? Ada dua. Teman-teman semua telinga untuk mendengar. Nah, teman-teman kan udah denger nih ceritanya tentang apa? Apakah ada yang ngerti arti dari cerita yang Tuhan Yesus sampaikan? Nah, coba yuk kita langsung lihat aja. Sebenarnya Tuhan Yesus mau sampaikan apa sih? Teman-teman semua, maksud dari firman Tuhan hari ini adalah petani atau penabur itu adalah kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Lalu kita punya benih nih teman-teman. Benihnya itu apa? Benihnya itu yaitu firman Tuhan. Coba lihat tuh, firman Tuhan. Benihnya ini adalah firman Tuhan teman-teman. Nah, ketika firman Tuhan ini ditabur, gak semua loh jatuhnya ke tanah yang subur, tapi jatuhnya ke tadi yang pertama apa? Ke jalanan. Arti dari benih yang jatuh ke jalan adalah ketika tadi kan burung tuh yang ngambil makan, cip makan, dimakan, akhirnya benihnya nggak tumbuh. Artinya adalah ketika ada si jahat yang datang ketika benih itu ditabur, si jahat ini ngambil benihnya. Artinya adalah si jahat ini mencuri firman Tuhan. Firman Tuhan yang dicuri akhirnya teman-teman yang tanahnya itu atau jalanannya itu jadi nggak bertumbuh. Jadi firman Tuhannya nggak bertumbuh di orang yaitu orang yang terima. Jadi orangnya cuma dengar, diambil sejahat, ya udah nggak tumbuh deh benihnya firman Tuhannya. Yang kedua adalah jatuhnya di tanah yang berbatu, nah atau tanah yang dangkal. Teman-teman semua, firman Tuhannya sempat tumbuh, iya nggak? Tadi tuh firman Tuhannya sempat tumbuh tuh jadi tanaman. Tapi rupanya karena dia tidak berakar kuat, tanahnya ini dangkal teman-teman. Ketika ada yang yang tindas dia, atau yang musuhin dia, atau yang ngata-ngatain dia nih, yang tadi kan bilangnya matahari tuh. Nah ceritanya matahari ini adalah orang-orang yang menindas mereka yang mendengar firman Tuhan, sehingga mereka akhirnya meninggalkan firman Tuhan dan nggak hidup dalam firman Tuhan. Yang ketiga, masih ingat gak apa? Ayo tebak. Iya, semak berduri. Ketika benih itu jatuh ke tanah yang penuh dengan semak berduri, rupanya ketika ada godaan dunia, tipu daya, dan juga kekhawatiran dalam hidup dia, benihnya ini nggak tumbuh, malah yang kelihatan kekhawatiran. Terus apalagi selain kekhawatiran yang kelihatan? Tipu daya dunia. Sehingga tipu daya dunia nih yang ada di dunia ini, sehingga mereka malah lebih tertarik dengan dunia. Atau mungkin mereka terlalu larut dalam kekhawatiran, sehingga firman Tuhan itu nggak sempat bertumbuh, nggak berakar.
Sayang banget ya teman-teman. Coba kita lihat yang keempat. Yang keempat jelas banget nih teman-teman. Benihnya itu jatuh ke tanah yang subur, tumbuhannya berbuah dan berakar kuat. Nah, teman-teman semua, dari cerita ini kita bisa belajar sesuatu, yaitu Cici mau katakan bahwa kalian adalah buah-buahnya. Buah-buahnya, Ci. Kita itu buah, kita itu kan manusia. Maksud Cici adalah kita ini adalah benih yang sudah menjadi buah dari yang tabur benihnya itu. Benihnya ini ditabur sama tadi kan sama penabur. Artinya kita kan buahnya, berarti ada yang tabur. Nah, yang tabur siapa? Yang tabur adalah Cici Koko dari sekolah minggu, pendeta, dari YouTube mungkin kalian dengar firman Tuhan, atau bahkan dari orang tua kalian dan teman-teman kalian. Pokoknya dari seorang penabur yang kalian dengar, pokoknya firman Tuhan dari mana? Coba kalian ingat-ingat lagi. Kira-kira pertama kali kalian mendengar firman Tuhan dari mana? Kita harus berterima kasih tuh sama penabur yang telah menabur benihnya, sehingga kita jadi buah yang lebat. Teman-teman, buah itu ada apa ya elemen penting dari buah? Ya, yaitu benih, atau kita biasa sebut biji. Biji dari buah. Kalau kita makan jeruk, ada bijinya. Bijinya itu bisa ditanam sehingga jadi pohon jeruk lagi. Nah, teman-teman semua, benihnya itu adalah firman Tuhan. Kalau kita buah, berarti kita punya benih. Kita itu punya bijinya, kita punya benihnya. Nah, kalau tadi kita belajar benihnya itu yaitu firman Tuhan. Artinya, kita ini punya benih firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, ingat gak judul hari ini tentang apa? Menjadi penabur. Teman-teman semua, kita sudah jadi penabur. Coba katakan teman-teman ke diri sendiri, aku penabur. Coba sekali lagi ya, akulah penabur. Kasih tahu kiri kanannya kalau ada Koko, Cici, atau dedeknya, aku penabur, kamu penabur. Atau mama papanya, aku penabur, mama papa juga penabur, gitu. Nah, teman-teman semua, apakah kalian sudah punya benihnya? Mau ditabur nggak? Gimana caranya? Ayo, ada yang bisa tebak? Kalian nggak perlu kok kayak Tuhan Yesus yang ke atas perahu ngumpulin orang-orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau ada yang kesempatan kayak gitu, bersyukur ya teman-teman semua. Tapi kita bisa kok menabur dengan cara bersikap dengan baik. Apa yuk? Bersikap dengan baik. Bersikap dengan baik yaitu seperti apa, Ci? Berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita dengar, kita tumbuh berakar kuat dan menjadi buah, kita sebarkan kepada orang lain dengan cara melalui sikap perilaku kita. Kita lebih banyak sabar, lebih banyak setia, lebih banyak jujur, lebih mencintai, mengasihi, sukacita. Itu adalah benih yang kita tabur dimanapun berada. Mungkin responnya nggak seperti tanah yang subur, tapi paling nggak kita sudah menabur benih itu yang akan mengatur pertumbuhannya adalah Tuhan. Yang penting teman-teman semua, karena kita punya benihnya, kita sebar yuk ke teman-teman atau saudara atau mungkin tetangga, guru-guru, atau bahkan orang tua kalian yang belum percaya kepada Tuhan. Teman-teman semua, bersyukur kalau kalian adalah buah-buah yang telah bertumbuh dan memiliki benih untuk ditabur ke semua orang. Gimana teman-teman semua? Ngerti nggak firman Tuhan hari ini? Mengerti. Mengerti ya. Kalau belum mengerti, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa.
kita minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini atas firman-Mu yang begitu indah. Tuhan, biarlah firman Tuhan berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau yang mengatur pertumbuhan benih yang telah kami sebar. Tuhan saja yang tolong orang-orang yang di luar sana yang belum mendengar firman Tuhan, supaya mereka mendengar, menerima, mengerti, dan bertumbuh berakar di dalam Engkau. Supaya nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. See you teman-teman guys ya, Fajar Baru. Sampai jumpa. Tugas minggu ini bagi kelas Daniel A, kalian akan menjelaskan kembali arti dari benih yang jatuh di pinggir jalan. Selanjutnya, buat kelas Daniel B akan menjelaskan arti dari benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kemudian, buat kelas Gideon akan menjelaskan kembali arti dari benih yang jatuh di semak duri. Can you say bye? Bye! Can you say so long? So long! Now we're friends. Now we're friends. Now we're friends. Now we're friends. I love you. I love you. I love you. I love you. I can't wait until we meet again. I can't wait until we meet again. I can't wait until we meet again. Oh yeah.